Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almah Yuliana dengan NPM 1910303081. Saya dari kelas B S1 Pendidikan IPA. Dosen pengampu mata kuliah biologi umum adalah Dr. Ahmad Mukhlisin SPD MPD Universitas Tidar. Sebelum saya menjelaskan tentang materi yang akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu Kingdom Animalia. Kingdom Animalia atau dunia hewan adalah kingdom yang memiliki anggota banyak dan bervariasi. Dalam Kingdom Animalia itu terdapat dua golongan, yaitu golongan vertebrata atau hewan bertulang belakang dan golongan invertebrata, hewan tidak bertulang belakang. Ciri-ciri Kingdom Animalia yaitu bersifat eukariotik dan multiseluler, merupakan makhluk hidup heterotropik, bereproduksi secara seksual, dan ada beberapa yang bereproduksi secara aseksual. Struktur tubuh hewan tersusun oleh sel yang tidak mempunyai dinding sel, merespons stimulus dari lingkungan secara cepat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur dan peranan invertebrata, vertebrata, dan chordata. Nah, pertama itu pengertian invertebrata, vertebrata, dan filum chordata. Vertebrata itu sendiri adalah hewan yang tidak mempunyai tulang belakang dan susunan sarafnya terletak di bawah saluran pencernaan. Invertebrata dalam berkembang biak ada 8 filum, yaitu yang pertama filum Porifera. Porifera berarti hewan yang mempunyai tubuh dan merupakan hewan multiseluler. Porifera biasanya hidup menetap di dasar perairan. Ciri-ciri Porifera tersebut yaitu tubuhnya berpori atau ostium seperti spons, sehingga Porifera sering disebut hewan spons. Yang kedua, ukuran Porifera sangat beragam. Yang ketiga, tubuh Porifera asimetris. Yang keempat, bentuknya ada yang seperti tabung, vas bunga, dan mangkuk. Warna tubuhnya bervariasi, warna pucat dan warna cerah. Warna cerah seperti jingga, merah, kuning, dan ungu. Porifera itu bereproduksi secara aseksual dan seksual. Aseksual menggunakan tunas dan gemula, kalau sedangkan seksual menggunakan sperma plus ovum menjadi fertilisasi, lalu ke embrio, berubah menjadi larva amfiblastula, berubah menjadi Porifera dewasa. Yang kedua yaitu filum Coelenterata atau hewan berongga, memiliki ciri-ciri hewan multiseluler diploblastik, artinya hewan yang memiliki dua lapis yaitu endoderm dan ektoderm. Berbentuk polip atau medusa, memiliki rongga pencernaan, memiliki sistem saraf sederhana, tidak memiliki sistem ekskresi, habitatnya di laut, bersifat heterotrof dan dalam menangkap mangsa menggunakan tentakel, reproduksi secara aseksual. Dan yang ketiga yaitu filum Platyhelminthes atau cacing pipih, memiliki ciri-ciri hewan tripoblastik, memiliki sistem saraf,
berbentuk pipih, simetri bilateral, bersifat hermafrodit, bereproduksi secara seksual. Cacing pipih itu sendiri diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, Turbellaria, memiliki ciri-ciri yaitu hidup bebas di air, tidak memiliki alat hisap, ada kelenjar musoka, ususnya bercabang, tidak bersegmen. Contoh spesies dalam Turbellaria ini adalah Planaria. Yang kedua yaitu Trematoda, memiliki ciri-ciri sebagai parasit, alat hisap di bagian ventral, dilapisi kutikula, ada usus, tidak bersegmen. Contoh spesiesnya yaitu Fascicola gigantica dan Clonorchis sinensis. Yang ketiga yaitu Cestoda, memiliki ciri-ciri hidup sebagai parasit, alat hisap di bagian kepala, dilapisi kutikula, tidak punya usus, bersegmen proglotit. Contoh spesiesnya Taenia solium. Dan yang keempat yaitu filum Nematoda. Filum ini memiliki ciri-ciri yang pertama, tubuh tidak bersegmen dan dilapisi kutikula. Bersifat parasit, dalam sistem pencernaan, nematoda dapat melalui dari mulut, lalu menuju faring, lalu menuju usus, dan tidak memiliki anus. Sistem sirkulasinya yaitu cairan tubuh pada koelum yang memiliki fungsi sebagai sistem peredaran darah. Disis itu ada disis jantan dan betina. Reproduksi secara gonokoris. Yang kelima yaitu filum Annelida. Memiliki ciri-ciri segmentasi terjadi di dalam dan di luar tubuh atau somit. Struktur somit pada cacing disebut metamere. Di somit terdapat rambut sikat. Saluran pencernaan melalui mulut, lalu menuju ke faring, lalu menuju ke esofagus, lalu menuju ke lambung, lalu ke usus, dan terakhir menuju ke anus. Sistem sirkulasi yaitu peredaran darah tertutup, hemoglobin larut dalam plasma. Sistem respirasi, permukaan tubuh. Sistem saraf, ganglion saraf. Sistem ekskresinya di nefrostom. Reproduksi secara aseksual yaitu dengan fragmentasi dan seksual dengan cara fertilisasi. Nah, dalam Annelida itu sendiri itu ada 3 klasifikasi. Yang pertama, Polychaeta, memiliki ciri-ciri cacing berambut banyak, memiliki parapodia, habitat di laut, contoh spesies Unisphyrus dan Lycidis oleh. Yang kedua, Oligochaeta, memiliki ciri-ciri rambut sedikit, tidak memiliki parapodia, habitat di air tawar dan darat. Contoh, Lumbricus sp. Dan yang ketiga yaitu Hirudinea, memiliki ciri-ciri tidak berambut, tidak memiliki parapodia, habitat di air tawar, air laut, dan darat. Contoh spesies Hirudomedihinalis dan Haemadipsa javanica. Dan filum yang keenam yaitu Anthropoda, memiliki ciri-ciri yang pertama, memiliki exoskeleton dan dari zat kitin. Dibedakan berdasarkan kepala atau caput, dada atau toraks, dan perut atau abdomen. Sistem sirkulasi yaitu sistem peredaran darah terbuka dan tidak berwarna merah. Sistem pencernaannya melalui mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Insang trachea dan paru-paru. Buku digunakan sebagai sistem respirasi. Sistem ekskresinya di badan Malpighi. Reproduksi secara aseksual di parthenogenesis dan seksual di fertilisasi bertelur. Klasifikasi di Arthropoda itu ada kelas insekta, memiliki mata tunggal dan mata majemuk. Toraks di serangga dibagi menjadi beberapa, di antaranya protoraks, mesotoraks, dan metatoraks. Yang ketiga,
memiliki dua pasang spirakel pada mesotoraks dan metatoraks. Sistem respirasi trachea. Sistem trachea yang ada pada tubuhnya bermuara pada spirakel. Yang kedua, klasifikasi kelas Crustacea. Memiliki ciri-ciri sepasang antena pendek dan dilengkapi stigma. Memiliki statolit. Kelompok Crustacea ada dua, yaitu Entomostraca dan Molluscostraca. Klasifikasi yang ketiga adalah kelas Myriapoda. Tubuh terdiri 10 atau 200 ruas dan setiap ruas terdapat satu pasang kaki. Pada kepala terdapat sepasang mata, sepasang kaki beruas. Dan yang keempat, Arachnoidea. Memiliki ciri-ciri memiliki alat sengat, memiliki alat capit, sistem respirasi menggunakan paru-paru buku, memiliki kelisera, dan kelompok Arachnoidea dibagi menjadi tiga, yaitu Scorpionida atau kalajengking, Arachnida atau laba-laba, dan Acarina atau caplak. Film yang ketujuh adalah Mollusca. Mollusca memiliki ciri-ciri memiliki mantel yang dapat membuat cangkok. Mollusca dalam melakukan sistem pencernaan dapat melalui mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Sistem ekskresinya di sepasang nefridia. Reproduksi secara fertilisasi. Klasifikasi Mollusca itu yang pertama ada Amphineura, yang kedua Scapopoda, yang ketiga Gastropoda, yang keempat Palaeopoda, dan yang terakhir Cephalopoda. Dan film yang kedelapan adalah Echinodermata. Memiliki ciri-ciri mengandung zat kapur. Sistem ambulakral dalam melakukan sistem pencernaan dapat melalui mulut, esofagus, lambung, usus, anus, kecuali binatang ular laut. Dalam sistem respirasi menggunakan insang kulit dan kaki tabu. Reproduksi dengan cara fertilisasi eksternal. Dalam Echinodermata dibagi menjadi 5. Yang pertama Asteroidea, Opiuroidea, Echinoidea, Holoturoidea, dan Crinoidea. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang vertebrata. Vertebrata itu sudah mengalami pembentukan alat indera seperti mata, hidung, dan telinga yang disebut dengan hepalisasi. Vertebrata mengadakan pertumbuhan yang sejalan dengan pertumbuhan tubuh. Vertebrata memiliki sistem peredaran darah tertutup dan jantung digunakan sebagai alat untuk memompakan darah. Nah, klasifikasi kelas dalam vertebrata. Yang pertama ada kelas Agnatha. Klasifikasi ini yaitu vertebrata yang tidak memiliki rahang, rangka tubuhnya terdiri atas tulang rawan. Kelas Agnatha hidup di air laut dan air tawar. Kelas Agnatha terdiri dari dua subkelas, yaitu subkelas Silostomata dan subkelas Ostracodyne. Yang kedua kelas Chondrichthyes. Ikan bertulang belakang rawan yang memiliki rahang. Notochord pada waktu dewasa akan berubah menjadi vertebrat. Sistem respirasinya menggunakan insang. Kelas selanjutnya yaitu Osteichthyes. Dan yang ketiga kelas Amphibia. Dan yang keempat ada kelas reptil. Yang kelima kelas Aves. Yang selanjutnya ada kelas Mammalia. Nah, kelas Mammalia itu terbagi menjadi beberapa ordo, yaitu Mammalia bertelur. Contohnya yaitu Platypus dan terenggiling.
Suhu tubuhnya sekitar 30 derajat Celcius. Tubuhnya tertutupi rambut. Yang kedua, mamalia berkantung, contohnya oposum, kanguru, dan koala. Memiliki perkembangan embrio yang komplit dan unik dalam kantung induknya. Dan yang ketiga, mamalia berplasenta, memiliki masa kehamilan yang lebih lama. Perkembangan embrio terjadi secara sempurna. Embrio dihubungkan dengan induknya melalui plasenta. Nah, yang terakhir itu ada filum chordata. Organisme yang dalam hidupnya memiliki notochord. Ciri-ciri chordata yaitu memiliki chorda dorsalis, mempunyai celah insang dan batang dorsal, mesoderm, memiliki notochord, dan jaringan ikat fibrosa yang berperan dalam menyokong tubuh merupakan penyusun notochord. Klasifikasi chordata itu ada dua. Yang pertama, akraniata, tidak berkranium. Yang kedua, kraniata berkranium. Di bawah ini ada contoh-contoh gambar invertebrata, vertebrata, dan filum chordata. Contoh invertebrata porifera, cacing giling, moluska, arthropoda, dan echinoderma. Vertebrata yaitu ada amfibi, reptil, mamalia, Osteichthyes, Chondrichthyes. Dan yang terakhir adalah peranan pada kingdom Animalia. Pada vertebrata, ikan sebagai sumber protein yang tinggi, amfibi dan reptil untuk keseimbangan alam di bumi, aves dan mamalia sebagai sumber makanan yang diambil telur dan daging. Pada invertebrata, porifera menghasilkan spons yang dapat digunakan sebagai alat pembersih. Yang kedua, moluska, sumber makanan, memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Arthropoda, sumber makanan, kupu-kupu dan serangga bermanfaat untuk membantu proses penyerbukan pada tumbuhan. Filum chordata itu ada nanas laut, dikonsumsi terutama di Korea dan Jepang. Pure, dikonsumsi di Chili. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila kurang jelas dalam menjelaskannya, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.